Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizviana Faridanur, mahasiswa PPG UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2025. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT SD Negeri Bendo Sewu 1, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama akan mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme untuk bangsa Indonesia, marilah kita melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ananda Cynthia, silahkan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Yang lain juga keluarkan suaranya yang keras ya. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah? Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari hitungan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah, silahkan duduk kembali. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 3. Selanjutnya, seperti biasanya kita selalu melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk pagi hari ini kita baca surat Al-Lahab bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran
hammalatal hatab fi jidha hablum sadaqallahul. Oke. Kira-kira siapa ya yang hari ini nggak masuk? Guru akan panggil satu-satu, nanti dijawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera atas karunia-Nya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Apa Mas Farhan ada? Saya Aditku. Apa Mas Adit ada? Saya Aditku. Apa Mas Hafiz ada? Apa Mbak Gita ada? Apa Mbak Bilkis ada? Saya hadirku. Apa Mbak Cynthia ada? Saya hadirku. Apa Mbak Dian ada? Apa Mbak Joen ada? Saya hadirku. Apa Mbak Niha ada? Saya hadirku. Apa Mas Galih ada? Saya hadirku. Apa Mas Gibran ada? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada siswa-siswi kelas 3 karena dari hari ke hari semakin bagus, semakin disiplin, sudah berangkat pagi, datang pagi langsung piket, langsung mengikuti kegiatan di musola untuk membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna. Itu namanya adalah sebuah kedisiplinan. Karena kedisiplinan akan mengantarkan kita semua kepada keberhasilan. Siapa yang ingin mendapatkan juara? Ya, tepuk tangan buat anak-anak kelas 3 semuanya. Semoga semuanya kelak menjadi anak-anak yang sukses. Siapa kira-kira yang masih ingat materi sebelumnya, minggu kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Iya, betul. Hormat kepada orang tua di rumah. Bagaimana cara kalian hormat kepada orang tua di rumah? Mantu orang tua. Kalau di sekolah, orang tua kalian siapa? Iya, kepada orang tua kita harus saling menghormati. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang apa namanya? Puasa. Ramadan. Siapa yang pernah puasa? Siap menyanyi? Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ramadan telah tiba. 4, 5, 6. Mari kita puasa. 4, 5, 6. Mari kita puasa. 7, 8, 9. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah berkurang. Tepuk tangan. Kalian puasanya zuhur apa maghrib? Lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang aturan berpuasa agar ibadah puasa kita benar dan terima oleh Allah. Kalau cara puasa kita tidak benar, berarti puasa kita tidak terima sama Allah. Harus hati-hati. Apa yang harus dilakukan ketika puasa? Kalau nggak niat berarti puasanya tidak sah loh. Hati-hati. Jadi kita harus tahu aturan-aturan berpuasa. Dengan menjalankan puasa Ramadan dengan ikhlas, maka doa kita akan dikabulkan. Nah, mari kita bersama-sama melafalkan niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma wadin an adai fardhi sari Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa
esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala niat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Apa itu pengertian puasa Ramadan? Silahkan Mas Galih dibaca. Menurut bahasa puasa berarti Menahan. Ya, silahkan Mbak Cynthia dibaca. Puasa menurut istilah. Puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa ada dua jenis. Satu, puasa wajib. Dua, puasa. Contohnya puasa wajib adalah puasa dan puasa nadar. Nadar itu kalau punya keinginan besok kalau aku juara kelas aku mau puasa 7 hari. Berarti puasa itu terus kamu dapat juara. Berarti kamu ya harus melakukan puasa selama 7 hari. Wajib itu karena puasa nadar. Untuk memenuhi keinginan. Contoh puasa sunnah siapa yang tahu? Kamis, puasa Daud, puasa Syawal. Hari pertama Lebaran boleh puasa tidak? Bolehnya hari kedua. Siapa yang tahu syarat-syarat puasa? Syarat puasa artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar puasa diterima Allah. Nah ini, dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan doa dapat dikabulkan oleh Allah. Syarat wajib puasa menurut kitab Fathul Qorib ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu wajib, berarti wajib. Berarti orang yang beragama Islam wajib puasa. Kalau sudah memenuhi usia balik, sudah haid, berarti wajib puasa. Kalau berakal, sehat, akalnya sehat, tidak gila, berarti wajib. Terus mampu maksudnya bisa puasa, tidak sedang sakit. Terus sahnya puasa adalah suci dari haid dan nifas. Pada waktu dibolehkannya puasa. Kalau puasa hari pertama Lebaran sah mboten puasanya. Kalau lagi haid boleh puasa tidak? Sah atau tidak? Ya betul. Rukun puasa ada dulu. Betul, itu harus dilakukan. Kalau nggak niat berarti puasanya tidak sah. Betul. Sunnah puasa. Nah, kalau kita melakukan hal-hal ini, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. 1. 2. Sahur pada malam hari sebelum terbitnya fajar. 3. Mengakhirkan waktu sahur. 4. Berbuka puasa dengan kurma. Berdoa ketika berbuka. 4. Memperbanyak sedekah. 5. Membaca Al-Quran. 6. Memperbanyak zikir dan doa. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. 2. 3. 4. 5. Mengapa kita wajib puasa di bulan Ramadan? Ada yang tahu? Biar
Perut kita sehat, betul. Hikmah menjalankan puasa Ramadan bagi tubuh kita. Nah, alat pencernaan seperti usus dan lambung dalam tubuh kita akan beristirahat sampai sore, tidak bekerja. Berarti pas kita puasa, perut kita tidak bekerja. Kalau kita makan, makanan yang masuk ke dalam perut kita itu diproses di perut kita. Perut kita malah kerja terus ususnya, lambungnya. Puasa akan membersihkan tubuh dari sisa-sisa makanan dan racun. Menyehatkan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit dan segala macam penyakit, terutama penyakit kita jadi terbebas dari penyakit. Hikmahnya menjalankan puasa di lingkungan sekitar, di sosial, membiasakan sabar, membiasakan peduli kepada orang lain, mendidik perilaku amanah dan jujur, meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama, mengajarkan pengendalian diri, bersyukur atas karunia Allah. Kita akan lebih bersyukur. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan hari ini? Sudah. Sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Nak, ya silakan. Mbak Bilkis tanya apa ya? Bu, kalau pas puasa gosok gigi puasanya batal apa tidak ya? Ketika puasa kita gosok gigi, kira-kira batal atau tidak? Tidak. Tidak, betul. Jika airnya tidak tertelan. Tapi kalau gosok gigi karena pulang sekolah, gosok gigi, haus, habis kepanasan, airnya diminum, ditelan, itu yang menyebabkan batal. Jadi kalau gosok gigi itu harus hati-hati. Usahakan airnya yang masuk ke dalam mulut tidak tertelan ke dalam tenggorokan, karena itu bisa menyebabkan batal. Tidak batal jika airnya tidak tertelan. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Ya, Mas Ade silahkan. Pas nangis di bulan puasa batal enggak? Kira-kira batal mboten? Sebabnya? Kalau airnya masuk ke mulut jadi tertelan. Nah, kalau air matanya ditelan batal, tapi kalau tidak, ya seperti itu. Paham ya? Nah, ini ada tugas kelompok buat kalian. Ini saya bagikan sama tugas kelompoknya, nanti akan saya terangkan satu persatu. Tugasnya masing-masing kelompok itu nanti akan menyusun pengertian puasa, jenis-jenis puasa, syarat-syarat puasa, itu nanti dikelompokkan menurut artinya masing-masing. Dikerjakan secara kelompok. Paham anak-anak? Paham? Bisa dimulai dari sekarang? Mulai? Lihat ini. Kalian tinggal melepas ini, ditempel. Dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Bisa dimulai dari sekarang? Langsung dikerjakan. 3. Ya, nanti saya carikan. 2, 1, yuk. Kerjakan bersama-sama. Ayo, nanti dikerjakan bareng-bareng. Ditambah. Ya, masih ingat? Kalau tidak hafal, silakan. Kalau tidak hafal, silakan membuka buku panduannya. Bukunya sudah disiapkan. Ya, ini adik ini. Nah, ya, dibuka bukunya ini. Di buku sini sudah ada. Di buku sini sudah ada, silakan dibuka. Kan ini dong. Semangat. Dicek di buku. Lihat. Dicek betul salahnya, jangan langsung ditempel. Dilihat dulu.
Iki rukun puasa, iki syarat wajib puasa ada 4. Syarat sahnya ada 2. Syarat sah 2 ada 2. Nanti yang sudah selesai maju ke depan mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Semangat, semangat. Ayo semangat, kelas 3 bisa. Bisa. Semangat, kelompok siapa yang selesai duluan? Angkat tangan. Ya. Kelompok 3 selesai duluan. Kelompok 2 sudah selesai? Yeay, selesai nomor 2. Apa kelompok 1 sudah selesai? Ayo, semangat ayo. Tunggu, kelompok 1 belum selesai. Semangat, semangat. Sini. Boleh ya sini betul. Syarat sah dilihat, dicek. Kalau salah dicocokkan dulu. Ih, belum. Semangat, semangat. Pasti bisa. Siapa yang berani maju ke depan dulu? Kelompok mana? Silakan memilih. Apakah kalian akan maju? Ambil 1? Ya. Ambil 1. Ambil 1. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Bersatu siapa? Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Ditekuk enggak apa-apa, enggak jatuh ya. Satu. Islam. Niat pada Malam hari. Ya, nomor 2. Menahan diri. Ya. Terus 3. Gak ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. 1, Islam. 2, Balik. 3. Suci dari Dengarkan ya. haid dan nifas 4. pada waktu dibolehkannya puasa. Syarat wajib puasa ada berapa? 4. 1. Islam. 2. Berakal. 3. 4. Mampu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok yang maju nomor 2 siapa? Ya, silakan maju ke depan. Apa bu? Sunah puasa. 1. Menyegerakan berbuka. 2. Sahur pada malam hari sebelum terbitnya fajar. 3. Mengakhirkan waktu sahur. 4. Berbuka dengan kurma. 4. Membaca membaca Al-Quran. 6. Memperbanyak zikir dan doa. Perkara yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Haid dan nifas bagi perempuan. 4. Gila atau hilang akal. 5. Murtad atau keluar dari Islam. Silakan duduk kembali. Kelompok 3 maju ke depan.
Baca, Dit. Kamu yang baca, Dit. Ya. Pengertian puasa menurut istilah menahan, menurut bahasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jenis-jenis puasa: puasa wajib dan puasa sunnah. Buat kelompok 3. Silakan duduk, Mas. Bagaimana? Apakah sulit? Apakah sulit anak-anak? Coba kalian kerjakan LKPD-nya dulu. Yang bagian ini. Aktivitas di bulan Ramadan. Ya, silakan dicentang-centang. Aktivitas Berilah tanda yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika puasa. tidak boleh dilakukan. Makan boleh tidak, tidur boleh tidak, membaca Al-Quran boleh tidak. Sudah kita cocokkan. Nomor 1, makan dan minum di malam hari boleh? Boleh. Boleh dong. Tadarus Al-Quran boleh tidak? Tidur seharian boleh tidak? Tidur seharian boleh tidak? Tidak dong, tidur secukupnya. Sholat berjamaah di masjid boleh tidak? Berinfak boleh tidak? Makan dan minum di siang hari boleh tidak? Tidak boleh. Bu guru punya reward buat yang paling aktif kelompoknya dan yang paling aktif anaknya. Yang paling aktif kelompoknya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan, bunyinya di bawah. Yang kedua adalah kelompok 1. Selamat ya, terus semangat dalam belajar. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi kesimpulannya, kita masuk pada bab kesimpulan. Kesimpulan puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Sunah-sunah puasa apa saja? Sunah-sunahnya puasa apa saja? Sunah-sunah, iya, jenisnya puasa ada 2. 1 puasa wajib, 2 puasa sunnah. Hikmah menjalankan puasa apa? Badan menjadi sehat. Sekarang waktunya refleksi. Nih, bagian belakang. Senang atau tidak pembelajaran hari ini? Hari ini aku merasa sama, bahagia dan senang sama. Apakah kalian senang tidak belajar sama Bu Rizvi hari ini? Ya, terus apa yang dirasakan pembelajaran hari ini? Apa yang dirasakan? Ya, senang. Terus aktivitasnya apa hari ini? Belajar bersama, maju ke depan. Hal yang dipelajari hari ini apa? Hal yang dipelajari hari ini apa? Tentang puasa, betul. Terus besok akan lebih baik dalam hal puasa. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 3 hari ini. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya PR-nya ialah tindak lanjutnya kalian menghafalkan niat puasa dan doa berbuka puasa. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita sudah selesai.
Dari Bu Rizvi mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Wal Illalladina Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Selamat ya.